Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nafilatul Husna dengan NIM 202202539. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi riset operasi informatika dengan judul Manajemen Bencana berbasis riset operasi, masalah penugasan sukarelawan dengan goal programming. Sebelum memasuki materi, pasti kalian bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan goal programming? Jadi, goal programming adalah salah satu metode matematika yang dipakai sebagai dasar mengambil keputusan untuk menganalisis dan membuat solusi permasalahan yang melibatkan banyak tujuan sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang optimal. Datanya bencana yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi serta kekhasan dampak yang ditimbulkan menjadikan penanganan bencana sebagai sebuah masalah yang membutuhkan solusi dinamik, real-time, efektif, dan efisien. Respon darurat atau emergency response terhadap bencana memiliki karakteristik yang berbeda dengan respon harian atau daily response yang diberikan oleh layanan ambulan, polisi, atau pemadam kebakaran yang bersifat rutin atau periodik. Umumnya, penelitian manajemen pasca bencana menitik beratkan pada aspek sosial seperti dampak sosiologis bencana, dampak psikologis bencana terhadap korban dan tim kemanusiaan, desain organisasi, dan masalah komunikasi. Namun demikian, akhir-akhir ini, penerapan Teknik Operation Research dan Management Science (ORMS) dalam penanganan pasca bencana cenderung lebih sering dilakukan untuk meminimumkan kerugian dan mempercepat waktu pemulihan. ORMS dapat didefinisikan sebagai metode, teknik, atau alat ilmiah yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menemukan cara terbaik tentang desain dan operasi suatu sistem, utamanya di bawah kendala sumber daya yang terbatas. Sementara itu, Zhu et al. 2008 membahas model pengalokasian sumber daya dalam situasi darurat bencana berdasarkan analisis skenario. Dalam model ini dibahas masalah multi-komoditas dan transportasi multimodal. Model diselesaikan dengan algoritma relaksasi pemrograman linear. Sebuah artikel yang secara khusus membahas model pengalokasian sukarelawan dalam manajemen bencana ditulis oleh Valaska et al. Di tahun 2009. Dalam artikel ini dikemukakan beberapa prinsip dalam manajemen sukarelawan dan model pengoptimuman multikriteria dalam masalah penugasan. Artikel yang mirip Kaspari tahun 2005 membahas masalah penugasan sukarelawan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah salah satu masalah besar dalam teknik manajemen bencana yang dapat diselesaikan menggunakan ORMS adalah masalah perencanaan logistik berupa pengiriman bahan-bahan dan tenaga medis, tim kemanusiaan, peralatan penyelamatan, dan makanan ke pusat-pusat distribusi di daerah bencana dalam waktu secepatnya, sedemikian sehingga proses pemulihan pasca bencana dapat dipercepat, sehingga bertujuan membangun dan mengimplementasikan model penugasan tenaga sukarelawan di daerah bencana yang diformulasikan dalam bentuk goal programming. Adapun manfaatnya juga, yaitu memungkinkan koordinator bencana tingkat lokal atau tingkat nasional untuk menentukan jadwal penugasan tenaga sukarelawan yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan beban tugas setiap sukarelawan sedemikian sehingga meminimumkan biaya-biaya penalti. Penugasan tenaga sukarelawan diformulasikan dalam bentuk goal programming. Untuk itu, perlu ditetapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, fungsi objektif, yaitu suatu fungsi yang mengukur capaian dari peminimuman variabel deviasi. Yang kedua, fungsi tujuan, yaitu fungsi matematika yang harus dicapai atau dipenuhi pada level tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya yang disebut sebagai level aspirasi. Yang ketiga, program tujuan, yaitu model matematika yang terdiri atas fungsi linear atau
tak linear dengan variabel kontinu atau diskrit, yang kesemuanya ditulis dalam bentuk goal. Yang terakhir, variabel deviasi. Variabel deviasi yaitu variabel yang mengukur besarnya penyimpangan terhadap tujuan. Variabel slack akan mengukur kurangnya negatif deviaton, dan variabel surplus akan mengukur lebihnya positif deviation dari level aspirasi. Untuk memformulasikan masalah penugasan tenaga sukarelawan, terlebih dulu didefinisikan beberapa himpunan indeks variabel dan parameter berikut. Yang pertama ada himpunan dan indeks, yaitu V sebagai himpunan semua sukarelawan, J himpunan semua tugas, dan T himpunan semua blok waktu atau shift. Yang kedua ada variabel keputusan. Ada X1FK, yaitu variabel keputusan dengan X1FK dikurangi 1 jika sukarelawan mengerjakan tugas pada tepat waktu, dinilai 0 jika selainnya itu. Y1 yaitu variabel keputusan untuk mengaktifkan beberapa fungsi kendala dengan Y dikurangi 1, yaitu jika sukarelawan mengerjakan sembarang tugas atau waktu, 0 jika tugasnya itu selainnya. Selanjutnya ada variabel keputusan. Kalian bisa lihat sendiri tanda yang nomor pertama, yaitu kelebihan sukarelawan yang mengerjakan tugas J pada waktu K. Simbol yang kedua yaitu kekurangan sukarelawan yang mengerjakan tugas J pada waktu K. Simbol yang ketiga, kelebihan blok waktu yang dibebankan pada sukarelawan I berdasarkan keinginan sukarelawan. Simbol yang keempat, kekurangan blok waktu yang dibebankan pada sukarelawan I berdasarkan keinginan sukarelawan. Simbol berikutnya ada kelebihan blok waktu yang dibebankan pada sukarelawan I berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan koordinator. Dan simbol yang terakhir, kekurangan blok waktu yang dibebankan pada sukarelawan I berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan koordinator. Selanjutnya ada parameter. Untuk simbol yang pertama, yaitu bernilai 1 jika sukarelawan I dapat bekerja pada blok waktu K, bernilai 0 jika selainnya atau ditetapkan oleh sukarelawan. Simbol yang kedua yaitu bernilai 1 jika sukarelawan I memiliki keahlian untuk mengerjakan tugas J, bernilai 0 jika selainnya atau ditetapkan oleh sukarelawan. Untuk simbol yang ketiga yaitu jumlah ideal sukarelawan untuk mengerjakan tugas J pada waktu K atau ditetapkan oleh koordinator. Simbol selanjutnya yaitu jumlah ideal blok waktu yang diinginkan sukarelawan I atau ditetapkan oleh sukarelawan. Simbol berikutnya yaitu jumlah ideal blok waktu yang dibebankan pada sukarelawan I atau ditetapkan oleh koordinator. Simbol selanjutnya yaitu deviasi maksimum terhadap jumlah ideal sukarelawan yang mengerjakan tugas J pada waktu K atau ditetapkan oleh koordinator. Simbol selanjutnya yaitu deviasi minimum terhadap jumlah ideal sukarelawan yang mengerjakan tugas J pada waktu K atau ditetapkan oleh koordinator. Simbol yang berikutnya yaitu deviasi maksimum jumlah blok waktu yang diinginkan sukarelawan I atau ditetapkan oleh sukarelawan. Dan simbol yang terakhir yaitu deviasi minimum jumlah blok waktu yang diinginkan sukarelawan I atau ditetapkan oleh sukarelawan. Selanjutnya ada studi kasus. Implementasi model penugasan tenaga sukarelawan dilakukan dengan mengambil sebuah contoh masalah penugasan sederhana di mana 40 tenaga sukarelawan atau S1, S2, sampai S40 dikirim ke daerah bencana dengan 5 deskripsi tugas, yaitu yang pertama TI1 menyediakan tempat pengungsian dan mengawasi proses pengungsian. Yang kedua T2 mencari dan menyelamatkan korban ke daerah yang aman. T3 menyediakan perlengkapan dan makanan. T4 mengamankan akses daerah bencana dan menjamin keamanan. Dan T5 mengobati dan merawat korban-korban yang terluka. Adapun hasil simulasi
yaitu pengoptimuman menggunakan piranti Luna Lingo 11 menunjukkan bahwa semua sukarelawan mengerjakan tugas tertentu. Y1 dikurangi 1 dengan 75% sukarelawan bekerja sebanyak 7 blok waktu dan sisanya 8 blok waktu. Sebanyak 50% sukarelawan bekerja 1-2 blok waktu lebih banyak daripada jumlah yang diinginkan. Dan ada 25% sukarelawan yang bekerja 1 blok waktu lebih banyak daripada jumlah yang ditetapkan koordinator. Kelebihan-kelebihan ini menyebabkan biaya penalti sebesar Z4 dikurangi 30 dan Z6 dikurangi 5. Kekurangan jumlah sukarelawan yang mengerjakan tugas J pada waktu K diberikan pada tabel 2. Kekurangan ini menyebabkan biaya penalti sebesar Z1 dikurangi 173. Di tabel 2 ini memperlihatkan bahwa tugas T1 dan waktu W6/8 paling sedikit kekurangan, sedangkan tugas T4 dan waktu W10 paling banyak. Banyaknya sukarelawan yang mengerjakan tugas J pada waktu K dapat diperoleh dengan mengurangkan tabel 2 dan tabel 1. Jadwal penugasan seluruh tenaga sukarelawan dapat dilihat dari nilai variabel keputusan. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan saya. Yang pertama yaitu 1. Riset operasi dan ilmu manajemen atau ORMS dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam menangani beberapa permasalahan pasca bencana. Pendekatan ini menjanjikan efisiensi dan optimasi dalam penugasan tenaga sukarelawan ke daerah bencana. Yang nomor 2, proses penugasan dan penjadwalan tenaga sukarelawan ke daerah bencana dapat dimodelkan dalam goal programming dengan fungsi objektif meminimumkan biaya penalti yang diakibatkan oleh tidak sesuainya jumlah sukarelawan serta jumlah tugas dan waktu yang dibebankan dari level idealnya. Model diselesaikan dengan metode pembobotan. Dan kesimpulan yang terakhir, model berhasil diimplementasikan pada contoh kasus sederhana penugasan 40 tenaga sukarelawan, 5 jenis tugas, dan 12 shift waktu. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.